bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan pengajian rutin Partai Muhammadiyah. Bisa. Semoga kita semuanya menjalankan sunnah yang dapat mengantarkan kita untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama menyampaikan kepada kita. Tadi sekali berbahaya. Malam ini kayaknya pertemuan saya untuk yang terakhir menjelang Ramadan. Bulan depan. Karena ini sudah masuk Sya'ban besok ya, besok ini Sya'ban. Saya nawarkan aja. Mau kita fikih puasa atau kita lanjutkan fikih puasa? Lanjut puasa itu biasa sekali. Ya, yang bertemu kemarin ya, yang jadi saya untuk muamalah saya siap. Ini malam ini juga materinya susah. Murah kita itu ya gitu. Atau kita bahasnya masalah merupakan itu kita bersiap. Jadi kalau tak mau yang muamalah kayaknya audiennya banyaknya muamalah. Mungkin pinter-pinter. Jadi bahasane kok. masa tahunan berlalen kok. Ya wes, enggak apa-apa. Ada umur bahagia apa? Iya, kalau ada masalah Semuanya. yang saya siapkan di depan saya ini pun bikin muamalah. Iya, tapi kalau memang karena tadi saya ingat kayaknya ini udah masuk besok sabar gitu lah. Nah, berarti nanti insya Allah kita ketemu tahun depan ya Mas. Tahun depan. Bulan September ada loh saya gitu lah. Sawal. Malam ini kayaknya agak susah sedikit, tapi sedikit katanya. Terakhirnya materi terakhir hanya susah. Jadi malam ini kita akan bahas tentang murabahah ya. Sebenarnya murabahah itu orang atau jual beli lagi deh, jual beli. Cuman biasanya penjual itu bukan pedagang Pak. Penjualan bukan pedagang. Penjualan bisa mengelola. Penjualan bukan pedagang. Si penjual itu bukan pedagang. Mungkin Mas Sidin ini bisa juga sebagai murabi gitu kan. Iya, artinya kita mesti dia itu seorang pedagang, tapi dia menjual gitu. Itu dari murabi ada yang itu pihak tiga gitu Reseller pun bukan. Contoh, nanti kita jelaskan ya, insya Allah. Walaupun saya kemarin ngaji tentang muamalah, jadi kalau katakanlah bank syariah di Indonesia itu untuk OTW gitu loh. OTW istilahnya Mas. Yang namanya OTW berarti panjenengan kan gini. Mas Solidin ini sudah mulai pengajiannya gitu. jadi Mas Solidin bilang OTW udah sampai belum? Belum. Nah, itulah bank syariah di Indonesia gitu. menuju Bisa bisa lagi sinau. Tahu maksudnya ya? OTW kan dulu hancur. Iya. Karena belum sampai ya nanti praktek yang mungkin selama ini masih mengandung unsur riba. Saya tidak mengatakan itu dapat dimaklumi ya, tidak loh. Iya, tapi kita berusaha untuk bagaimana caranya agar kita itu bisa sesuai dengan syariat. Karena biasanya begini, ada yang mengatakan kalau kami itu melaksanakan secara syariat, kapan kita akan mendapatkan laba gitu. Itu Pak. Ternyata katakanlah ya, di
di Indonesia. Ini kenapa saya ngasih ilustrasi dulu? Karena murabahah itu adalah satu produk yang paling mudah untuk mendapatkan keuntungan. Karena bank menurut aturan dari OJK itu sekarang itu sudah tidak diperbolehkan untuk mengumpul dana, tidak boleh. Tapi harus mempunyai program tertentu di mana untuk menyalurkan dana. Murabahah itu adalah salah satu cara untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Gitu. Kalau sekarang itu bank-bank di syariah di Indonesia itu sudah kumpul di BSI, walaupun ada yang belum. 5 bank syariah di Indonesia itu sekarang dana yang terkumpul semuanya itu sekitar 82 ribu dolar, 82 apa ya istilahnya miliar apa ini? Bilion masih miliar gitu. Jadi tidak masih kecil sekali. Beda halnya dengan bank syariah Adolsi. Mungkin kalau bapak-bapak yang pernah ke Saudi, Adolsi itu bukan milik pemerintah, milik 3 orang bersaudara. Itu sudah sekian triliun, Pak. Dan dia itu adalah salah satu bank di dunia ini yang memang betul-betul menerapkan konsep syariah. Tapi di Indonesia itu masih pesimis apabila misalkan menggunakan konsep syariah, apa kira-kira ada labuannya gitu. Makanya nggak tahu. Kalau Bang Rodi di sana mungkin sama dengan Baitul Mal, ternyata bukan. Saya kan kemarin bukan. Jadi memang itu pemiliknya ada 3 kakak adik gitu ya. 3 kakak adik. Dan memang di antara rujukan perbankan syariah di dunia yang sekarang ini ada, itu adalah bank ini. Itu sudah sekian kali lipatnya bank di Indonesia, 5 bank syariah di Indonesia dana yang di sana. Jadi ternyata kita kenapa cuma 5% ya dari dana dari bank konvensional, cuma 5%. 95 itu milik konvensional, 5%-nya adalah milik bank syariah. Kenapa nggak ada yang minat? Yang memang belum syariah terus. Di antaranya ada yang kita. kenapa belum saya? Nggak kasih nih. Sepanjang Jadi apa ya? Iya, jadi kita masih masih OTW Mas. Tapi nggak usah pesimis ya. Siapa tahu nanti ke depan gitu ya. juga kapan OTW? Saya nggak tahu Pak. OTW sampai kapan saya nggak tahu. lumayan. Iya. Dan di antaranya salah satu produk yang resikonya kecil untuk adalah murabahah. Kecil banget gitu. Bagi bank Kecil. Ya. Oke. yang paling mudah itu transaksi paling mudah tidak rugi, labanya sudah kelihatan. Kita dalam murabahah. Kalau murabahah mesti ada pasang surut ya. Kalau murabahah, tapi kalau murabahah itu sudah jelas. Laba saya sekian gitu. Nggak bisa. Ada yang pernah melakukan bersama dengan bank syariah? Saya katakan bersama aja ya. Dengan bank syariah, misalkan untuk murabahah ada yang pernah? Pengertian dulu dari pengertiannya. maksudnya pinjam Ya, tahu dia pinjam. Ya boleh pinjam juga boleh. Pinjam apa nabung kan? Pinjam. Ya mungkin di situ pinjam ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam saya keberatan bilang pinjam karena pinjam itu kor. Iya, kalau kor itu bukan pinjam. gede ya. Kalau rohmu itu kayak gini. Kalau kor itu utang. Kalau utang itu tidak ada tambahan. Nah, biasanya ya udahlah kita mengadakan Penyertaan model ya. Sudah ada yang pernah?
Sudah. Kayak yang sebelahnya bukan kaki sih. Saya mau tanya, pada saat Bukan kecelek. Bapak-bapak atau saudara-saudara semuanya itu mengucapkan sama dengan badan, katakanlah tadi yang saya katakan adalah akad yang paling mudah adalah mudharah gitu ya. Bapak-bapak dan saudara semuanya mendapatkannya uang atau barang? Uang. Silakan. Mangan OTW. Kita yang disuruh merinci nanti belinya untuk apa aja. Kita yang berapa namanya? Lebih transi lah nota. Apa namanya? RAB ya. Ya semacam apa ya? Bersaksi bahwa saya ini beli ini. Duitnya nggak apa-apa ya. Iya duitnya. Bumbangannya ya. Itu biasanya diberikan dikasihkan kan pada saat kita mau mengajukan transaksi kan, mau mengadakan akad kan, diajukan. Pertanyaan saya, apakah betul-betul saudara belikan untuk membeli itu? Tidak gue. Bohong. Berarti itu sudah sebenarnya yang sebenarnya itu uang apa? Barang deh sebenarnya deh. Ya itulah nanti kita bahas dulu gitu. Pengertian dulu Iya, Pak. Jadi kita itu Siapa? nggak apa-apa bis ya. Memang karena keadaan kita masih kayak gini, gitu. Masih kayak gini dalam arti kita itu masih belum syariah. Masih OTW lah. Iya. Termasuk mohon maaf ya. Saya kemarin ditanya teman yang akan dijadikan sebagai konsultan hukum di salah satu PMT Tegal kan. Saya tanya sama dia, jadi kan udah tahu produk-produknya belum? Saya bilang gitu. Belum. Dia tanyakan sama saya ini, apakah PMTX ini adalah sudah syariah tarif gitu? Masih belum tahu. Saya belum tahu, saya belum pernah mengadakan bekerja sama dengan dia, dan saya belum pernah melihat akad yang dipakai oleh mereka, saya belum lihat. Jadi saya tidak dapat menjawab. Kecuali misalkan sudah ditunjukkan, oh ini akadnya kayak gini, apa aja akadnya gitu, terus sistem akadnya itu bagaimana, nanti baru saya bisa menjawab. Dari situ tahu tadi tidak, saya bilang kayak gitu, tidak tahu. Jadi saya tidak dapat menjawab. Daripada saya mengatakan halal ya mas ya. Tahu-tahu haram, buat saya tanggungan. Oke ya itu sekedar ilustrasi dulu ya Pak. Nggak apa-apa, kita kayak biasa selesai, nggak apa-apa kok ini. Kita berbayar ini. Banyak banget dalamannya. Oke ya. Sekarang kita lihat. Jadi gini dulu. Ini hanya pengantar sedikit saya sampaikan. Jadi prinsip dalam jual beli murabahah itu, prinsip-prinsip jual belinya itu sama dengan jual beli biasa. Itu sama gitu ya. Hanya nanti ada beberapa perbedaan, khususnya di dalam transaksi itu sendiri. Oke. Jadi yang namanya jual beli itu secara umum ada dua macam. Yang pertama adalah namanya bai'ul musawamah. Pernah dengar? Belum ya. Udah cetak ulang sih mas ya. Ada apa kita tenang aja. Bai'ul musawamah itu ini umum Pak, ini dilaksanakan. Silakan ya. Ini saya mau menjual ini kotak ini. Maka ini saya jual 10.000 nih, tapi saya tidak menjelaskan saya itu pola kepira Pak. Itu namanya bai'ul musawamah. Ini umum ya Mas. Dengan ketato gitu ya. Kata kemana misalnya ke penjual misalkan lah. Itu tidak dijelasin saya pola berapa kayak gitu enggak. Modalnya berapa enggak. Yang penting saya menjual ini kemana? Ya kalau kamu nawar itu namanya bai'ul musawamah. Penjual tidak menjelaskan berapa saya itu pulang, berapa saya itu modal saya untuk membeli. Itu musawamah. Ya. Diperbolehkan. Oh, boleh, nggak apa-apa. boleh, nggak apa-apa ya Mas. Nah,
Yang kedua adalah bai'ul aman. Kita pelan-pelan aja Mas. Pelan-pelan aja. Oke, karena kalau bai'ul amanah, penjual itu menjelaskan pola kebira. Jadi kenyong pula 10.000 ya, betul 500. Berarti pembeli, tapi nggak boleh bohong ya, balik nanti. Kalau bohong gimana? Dosa. Ya, terus. Iya, nggak boleh. Senangnya kan misalnya kita beli, misalnya ini 10.000, terus kan kita tawar nih 8.000. Belinya dari sana saja 9.000 lah. Biasanya kan kayak gitu. Cenderung di kita itu kayaknya bohong gitu loh. Ya udah, langsung saya jawab. Itu berarti maksudnya bai'ut tadlis. Udah pasti ingat? Iya, tadlis. Oke Mas. Dusta. Haram kan dulu ya, udah perlu saya jelaskan ya. Iya. Tadlis ya Mas, itu jadi kalau misalkan bohongi harga, ya sama dengan nasi lah. Nasi itu padahal orang nganyang tapi petara nganyang gitu loh. Misalkan yang apa, cuma ada yang ngomong nih, lalu sekarang lagi nyoba nganyang sama yang ke orang-orang, kok ada mempengaruhi itu belian. Iya, itu udah boleh. Itu udah pengaruh. Kita bahas. Jadi kalau bai'ul amanah itu jual beli, di mana si penjual itu menjelaskan harga belinya. Pulake pira kayak ya. Kenyong pulang samene, dulu samene kayak boleh. Berarti boleh begini Zat. Ya aku tuku pulake 10.000 kan bateni pirang gonyong. Kalau itu boleh enggak? boleh. Iya benar. Aku pulake 10.000 tapi itu kan bateni pirang gonyong. Iya boleh. Padahal mau ngewu ya. Kalau serius kontol Nanti ada 3 kasus yang memang nanti hukumnya beda-beda banget ya. Nanti insya Allah saya jelaskan. Korban ya. Jadi sekali lagi bai'ul amanah itu penjual itu menjelaskan harga ya. Biasanya kalau misalkan untuk memperkuat, biasanya si penjual itu menunjukkan nota. Bisa demikian aku ngomong biasanya ning murabah itu singarane itu pedagang, penjual itu bukan pedagang kayak iye Mas. Misalnya ya aku udah tak iye, masuk jadi seneng gitu loh. Mari, aku bebas pakai ya gue. Jadi siap. Aku pulang 10.000. Sekian Pak, cuma yang mana 5.000 gitu lah. Jadi dia sakitannya apa saya itu bukan pedagang gitu loh Pak. Tapi karena Mas Rudi pengen barang ini, kemudian dia tunggu, aku udah tunggu sama ini. Wis kalau batin sama ini wis ke. Nah itu namanya. Karena tadi nyanyian memang nyata nggak mau dijual sih ya. Ya gitu. Dewa. Iya, mau penjual sih ya. Iya kan dia nyata nggak mau jual, cuma yang ngurung tarik. Ya wes, pengen cuma. Kemudian betul itu. Jadi nanti bagaimana kalau yang misalkan pedagang gitu ya. Nanti misalkan kita nah, itu dici dulu sedikit. Kita dulu nyemprot bahaya. Dulu. Dia mikir mono. Betul ya Pak. Jadi bai'ul amanah itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah jual beli, istilahnya itu jual beli tauliyah. Nah, jadi yang namanya jual beli tauliyah itu panjenengan pulang 10.000 betul 10.000. Pati-pati ini singarane anak istilah di dalam fikih, berarti ada yang jual kayak gitu. Jadi biasanya
Sing penting ki karena nyong sakulake bebis kayak gitu. Iya. Bantulah aja sudah sedikit. Bukan esok kan kia kedaluarsa. Sudah habis payu wis lah pati ini pati. Biasanya tentang nafas. Biasanya itu barang-barang yang mau up to date ya. Iya, artinya yang betul. Misalkan baju, misalkan baju kan tiap tahun kan kayak modelnya ganti ya. Misalkan kayaknya ini kalau misalkan tidak dijual seharga pola berapa banyu untuk mempercepat. Mulane kae bangsane sing arane nang mall nang apa kae diskon sampai itu dia itu mah. sudah Sing arane Dagang pengen rugi. Cuci gudang gitu. cuci kuda. Jadi itu namanya Tidaknya DC. tauliyah ya. Iya. Kemudian yang kedua adalah bai'ul wadi'ah. Wadi'ah sebenarnya itu titipan. Tapi di dalam hal ini yang namanya jual beli wadi'ah itu adalah menjual barang tapi harganya lebih rendah daripada ulake, Pak. Ya tadi misalkan sudah lama ya gitu ya. Ini dijual kan istilah apa ya? Misalkan asalnya 1.000, kadang dijual 50.000 gitu ya. Ada barang-barang tertentu Pak, ini 1.000 kue. Biasanya kolak paling 40.000 Pak. Iya, jadi tetap karena batin, tetap kecil batinnya gitu. Yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah ya ini bai'ul murabah. Ini yang akan kita bahas. Yakni penjual itu menjual barangnya ke konsumen ini dengan menyampaikan keuntungan tertentu kepada pembelinya. Jadi ulake didomongna, tadine didomongna. Apa? Cuma memang betul yang Mas tadi katakan itu. Akeh goro wae gitu. Gede kolongan. Iya lah. Cuman singarane ulak be ora nyandang. Padahal juga misalnya. Cuman ya kita ngomong padahal ngomong kayak gue ke orang kan kenapa kayak gue. At least. Ya, tapi ini ngomong hujan banget ya. Iya, kebiasaan. Liwat suka ngomong apa nih Pak? Nyong ulang samene itu namanya. Jadi ulang samene, betul samene kayak gue. Atau begini yang Mas tadi bilang kan batin nyong pirawe tapi nimpan batin pira engko dong mekane sing arane nentokna pira batine kudu ngomong ora kena meneng bae contoh ngene iki kenyong ngadulke kan sakarpe jenengan masuk situ ora kena kita duduk gede sakarpe ya ora kena horor. Berarti yang ngomong harus pembelinya. Dia penjualnya pembelinya. Terus pakai 2.000 kali. Nah itu lah, itu kata-kata lain tuh gue itu. Yang ngomong bukan yang jualnya, itu pembelinya. Jadi kan ya gitu. Mas itu ngomong, mari kita pateni singkat, bemening singkat dikit, mana ya? Ya, tergen sampai kini aku orang kerja ya. Terus ini, jadi mending 105.000. Ini yang semuanya iya, jual belinya sah. Tapi ini Mas Rosidin kun ngomong 5.000 tak sebenarnya. Jadi ini Mas Rosidin kudu ngomong sehingga nek ning 5.000 keprimen. Ya wis ora apa-apa, berarti sah. Tapi ning sehingga nek
maksudnya baik, sing penting main duit, tidak tak kenal. Berarti orang batik. Lah nggak omongan kata apa-apa, itu nggak boleh syuting. Tapi ditambah nih susah. Ya Masalah ditambahnya atau orangnya itu nggak boleh. Tambahnya kalau maksa kayak orang. Ditambah nih kan menunjukkan iya kayak gitu. Bahasa tubuh. Bahasa isyarat. Tapi yang namanya ijab kabul itu harus ada kerelaan benar-benar. Kayak gitu. Ada ucapan ya. Iya, jadi singarane primen indah aja horor. Ada ucapannya, ini ucapan lagi. Ya bisa. Tugal ini. Mau tugal. Kayak itu menang bayar bukan boleh kali tiru-tiru di sini. Murabah itu si penjual itu sudah menentukan harga ya. Juga menentukan harga, maaf. Menjelaskan kulaknya pira. Terus artinya pira. Saudara, bapak dan saudara semuanya mungkin dapat bayangan apabila melakukan transaksi agar di bank syariah, mesti dapat gambaran itu. Iya kita. Biasanya kan ini orang mau ini duit loh pak. Orang ini duit. Saya butuh barang gitu. Oh iya, nanti silakan om, tinggal bikin RAB kan aja gitu. Saya nggak lihat, saya nggak pinjam uang, takut nggak apa mas, saya gitu tuh ya. Ya, jadi itu adalah salah satu cara. Kalau memang mau pinjam uang, bagaimana agar saya sampaikan syariahnya dulu ya mas ya. Saya butuh uang, mau beli apa sih? Kayak gitu. Saya mau beli HP. Ya udah di sini. Kalau begini aja gimana? Situ pengen HP-nya merek apa? Spesifikasinya bagaimana? Kayak gitu, caranya gitu. Kalau tahu juga barang yuk. Kata yuk, kalau mau tahu bareng-bareng boleh nggak apa-apa. Di toko nanti itu yang akan membiayai tadi itu yang membeli. Ya. Itu yang membeli. Kemudian setelah beli, mas ini saya udah beli HP-nya nih. Sudah yang tertarik. Ya kan, sesuai dengan yang diinginkan toh. Sekian gini sama ini. Dulu maning kono. Sama ini. Itu yang syariatnya itu ya. Iya. Tapi ning sing praktek nang kenal ya. Enggak itu. Bikin RAB langsung bikin target gitu. Nah, yang sekarang ini Kalau di instansi, tadi kalau perorangan ya itu. iya Nggak sama dari. cuman biasanya apakah begini, apakah bank syariah itu membeli barang dulu? Tidak. Enggak ya? Harusnya begitu. Bisa apa? Kok bisa ya? Enggak. Apa boleh menjual barang yang belum dimiliki? Enggak boleh. Boleh. Boleh ya mas? Tidak boleh untuk. Itu kenapa bank syariah baru OTW kayak gitu? Kamu toko sih tester. Terus surat pernyataan juga. Yang terakhir itu menyatakan bahwa saya meminjam uang senilai ini kayak gitu. Oh mana dengan ini? Kalau ada kata meminjamnya itu ada surat pernyataan yang bermaterai bunyinya itu saya memegang utang 80 juta misalkan ini. Setelah di perubahan iya di uang udah makanya kok tapi nggak apa-apa wis wong itu kan dari di sana gitu. Tapi saya tidak mengatakan orang apa dalam arti kayak gitu halal ya orang jadi jadi ada apa-apa Pernyataan halal lu. iya Aslinya oleh Tapi Dewan Syariah membolehkan itu ya. Apa? Dewan Syariah membolehkan ya. namanya cotel. bisa bebas bisa aja juga bisa orang Ya kita udah bisa apa di situ. Gitu ya. Dewan Syariah membolehkan. pengen landing ya jangan lah jadi memang
Kondisinya kayak gitu sih Pak. Itu belum bisa saya ngomong kan. Kemudian yang namanya bai'ul murabahah itu ada dua macam Pak di sini. Penjual menyebutkan harga beli barang itu atau menyebutkan keuntungannya. Jadi memang disilakan. Kemudian yang kedua, ada keuntungan untuk penjual. Jadi tadi yang Mas kata tanya itu, sing penting nyombati wis kayak aku. Tidak menentukan, tapi sing penting, tapi tetap kudu menjelaskan. Kulakin sip, wis dipateni pira monggo kayak gitu. Bagaimana kalau begini Mas? Ini jam berapa sih? Jam 1. Ya, sebentar saja. Ini ya Pak, boleh nggak nih? Mas Rosidin, saya itu butuh HP merek Vivo, spesifikasinya ini. Tolong belikan. Nanti tak beli, misalnya harganya. Misalkan itu harga 2 juta. Mau tak toko 2.500.000. Boleh nggak? Itu yang bilang gitu pembelinya. Iya dong. Boleh. Boleh ya? Kan dia dengan rela. Ini bukan dari penjualan yang tadi Bupati Nakma itu. Tak ulang ya. Tak ulang aja tadi. Sudah bayar belum? Kita belum bayar Mas. Aku butuh HP iya merek kayak kowe. Merek dia. Barangnya udah ada. Tunggu mah. Oh, barang luar. Itu yang ngomong Iya. Ya. Tapi aku sudah tirgani loh ya. Atau dulu dia apa bis? Sesuai guys. Tolong toko sini ya. Engkau tak toko aku ketika badinin HP ke 6 juta, tak toko aku 6 juta yang habis. Tak boleh. Tidak boleh. Belum boleh kan? Tidak boleh. Sampai ke bukan beli barang Tidak jual. belum. Tapi kalimatnya kan tolong tokokna ya. Berarti kan memang Pemesanan ikutnya dorong. Iya memang tidak ada barang ya. Iya kan. Tolong tokokna itu sekarang itu jelas kalimatnya tolong dong. Nah, berarti kan barangnya memang belum ada. tolong. Iya kan, barangnya memang belum ada karena perintahnya itu Yang penting spesifikasi sana ya Mas. Tolong. terus yang bilang Duitnya juga dong. mana duitnya terus bayar. Makanya duitnya juga bayar. Kata-kata jenengan itu agak mendekati Mas. Kata-kata terakhir itu mendekati gitu. Kan barangnya belum diterima oleh yang penjual itu, yang mau jual, misalnya saya mau jual ke ini baru ngomong iya harganya 2 juta, si barang itu belum dipegang saya, kalau sudah pegang saya baru diserahkan. Kayaknya Bagaimana? Boleh deh. Boleh ya? Nanti jadinya jual belinya itu kan nanti setelah ada barang ada uang. Itu semaya. Boleh. Boleh wis. Izinnya role, izinnya role. Oke, koneksi dikit-dikit ya. Barangnya sudah ada belum?
Belum ada. Nggak ada ya. Basicnya. Kemudian si yang menjual tadi untuk membeli barang tadi pakai uangnya siapa? Penjual. Pakai uangnya Uangnya yang ditokon itu. Iya, iya sih penjual. yang Ya kan? dia yang menjual ya. Nah, tadi simpan toko wis ngomong, "Mak, tuh orang sudah di Makassar ya?" Iya. Belum lah pokoknya itu. Yang semacam itu namanya adalah riba, Pak. Iya sih. Riba. Paham kusmate. Gak boleh itu, Pak. Jadi belinya itu hanya label aja. Hakikatnya itu apa ya? Uang yang kita minjem uang sama si penjual itu, kemudian kita kembalikan Berupa 2 barang. juta. Ibarat. Sekalipun dalam bentuk barang ya. Ya memang ini sudah barang. Iya, kan kata-katanya kan gini. Singaran loro barang sing spesifiknya kayak ya. Ya. Nah toko regan 2 jutaan. Mau tak singarannya tak tukut nyau 2.500.000. Iya, iya. Hah? Iya. Iya. Jangan kayak gitu ya. Jadi Karena riba. Kita riba, Pak. Tapi kalau saya beli, saya penjual ya, Sar. Mau menjual ke Mas Roham. Saya beli, Mas Roham tahu harganya. Tapi uang Pak, saya beli saya ke toko itu, harganya 2 juta. Ham, nyong kan kualitas belum orang. barangnya salah. Ini bukan saya. Kertasnya belum. Kita lakukan masalah. Iya. Itu biasa. Iya biasa saja. Kalau Iya, iya. ini barangnya belum bukan saya. Maklumnya usaha ya, ya. Tadi saya Benar. Kita berguna loh, Pak. Ya, saya beli 2 juta. Umum, gue. Kali ini harganya tahu. Ini barangnya. Kayak takyun gitu. Jadi itu yang Ustaz, kalau yang KPL saya Asisder kan kayak gitu, Ustaz. Modelnya saya pengen beli rumah itu, Iya. harganya segini, saya dibayari bank kan dihargani sama nenek. Iya. Di sini 10 tahun itu ibu jaga, Ustaz. Ada barang yang belum enggak? Amit ya, Pak. Saya minta keterangan dikit, Pak. Ngajak atau ngajak sobek, Pak, ngajak sobek. dari copet mau Katanya fotokopi ya, mantap itu, kepekan. Ini ya, Pak. Jadi KPN ya? Iya. iya ke KPR. Ya, emang ini katonnya syukur, orang katonnya di katon ya. Yang kata tadi kalian cuma membantu. Blebek anak blebek. Anak berapa? Anak. Masa apa? Horor. Wong kuna ya. Padung. Waduh. Bingkleng. Lu gune enak pengajian kayak gini, Pak. Enak. Orang Medan. Orang-orang ketiga gitu loh. Orang ngantuk. Biasanya ngantuk sih. Kata beri cene. Cari ngantuk. Biasanya ngantuk. Biasanya ngantuk ya. Tapi tapi resikonya kacang entengnya akeh. Harus betul ya. Entengnya akeh tapi. Unjune kon ngantuk iki. Lure iki enak. Balik. Nah, Kursi cilik kowe. Terus lah. Gitu kelihatan. Ya, jadi ini nasabah ya. Atau jangan nasabah. Ini pembeli ya. Beli ya. Hapus. Pembeli ya. Kemudian ini ada developer.
penjual. Developer. Masih Pengembang. Iya sih Penjual. Yang selama ini itu jadi gini, pembeli itu ke developer dulu. Gelang-gelang. Ya. Iya. Jadi jika seandainya itu barangnya belum ada, maka nanti adanya pakai ada istilah yang namanya istisna mutanaqisoh. Istisna mutanaqisoh. Jadi engkau singarane bayare kiye bayare pakai per termin, Pak. Misalnya umah padane nulis 100%, mau singarane ki bayar kayak gitu, Pak. Ke developer. Nah, saya belum bahas benar itu banknya gitu ya, belum ya. Cuma biasanya kiye orang debit cash. Iya. Sedangkan yang ini Butuh Cash. cash. Kan lo meragat umat sih, Pak. Iya. Nah, berarti kan otomatis kiye kudu kerjasama karo ini, Pak. Ini ya karban. Engko sing ngarane dari si ini ya, misalkan ini developernya misalkan harganya misalkan misalkan ya 200 ya. Kemudian yang ini ke sini ya, ke sini 200 ya kan, 200. Kemudian pada saat bank ini bayar 200, pembeli ke bank bayarnya berapa? Lebih. Yang sama ini kayak gitu ya kerjanya. Nah, mestinya kalau memang mau yang syariah Langsung. bukan ya langsung taruhan, berarti menghilangkan bank. Menghilangkan bank. Kalau langsung apa-apa, Pak, tapi pakainya istisna mutanaqisoh tadi, Pak. Tapi ini harus punya uang cash gitu loh. Iya. Misalkan singarane harga 600 juta. Misalkan mau jadikan 3 termin gitu ya, 200 juta ya. Uang ki gawe. Iya. Tapi nanti singarane pembeli ini bisa kudu paham bangunan. Iya. Sebab Kualitas, apa? Pada saat rumah ini dibangun, ini pembeli itu pada saat transaksi dengan developer, dia kudu ada spesifikasi yang rumah dia, Pak. Setengah pesanan. Speknya ada. Iya. Contohnya ya, berapa dalamnya Pondasi. Lantai. terus mau lantai namanya apa? Kayak gitu toh. Terus ini batane kan ono batas sing ngarane abang apa batas sing saiki? Debel. Iya kowe. Terus sing ngarane usuke kan nggo sing ngarane. Ring apa kau? Iya. Ring usik. Itu Jaringan. termasuk misalnya sing ngarane cor-coran ini saja. Ini harus tahu. Dan disinilah kadang-kadang apabila ini tidak jujur dan ini tidak tahu bangunan, maka disinilah banyak yang tertipu di sini. Mulane ngopaning panjenengan pantuku omah, suka ngalahi ngingu wong. Siji sing ngawasi nang rumah piye. Jadi termin tahu, Pak. Oh iya, ini sudah sepertiga. Bayar 200 juta. Kayak gitu, Pak. Itu namanya istisna mutanaqisoh. Jadi bayarnya itu per termin gitu loh. Nanti terakhirnya kalau udah selesai semuanya, yang terminnya 200 juta. Jadi udah 2/3 kan? Nanti selanjutnya 200 jutanya setelah ini selesai. Ini bisa protes jika seandainya tidak sesuai dengan speknya, tidak sesuai dengan pesanannya. Misalkan ya, keramik merek apa kayak gitu, itu harus tahu, Pak.
Iya. Di pasar iya beli kayak gitu. Merek itu apa bukan? Bukan. Coba. Semuanya setengah jalan, istirahat kedua, kemudian ternyata ada masalah komplain. Nanti ayat saya membatalkan, selalu sudah di rumah. Gimana dia? Jadi ini batalkan. Iya. Nah, ada yang bisa lihat nggak? Jadi saya membatalkan jual beli. Alasan pembatalannya? Ya sesuai dengan sanksi yang Iya, kan kalau nanti tidak sesuai dengan speknya. kalau tidak sesuai dengan speknya, bro. Tidak bisa dibayar, Mas. Karena kesalahannya dari pihak. Karena kesalahan dari pihak lokal. Tapi kalau sudah ini hilang Ustaz. Duitnya hilang. Tetap nggak bisa dibayar lagi selanjutnya. Duitnya hilang Ustaz. Duitnya hilang. Nggak, jadi kan gini. Jadi dia itu minta harus diganti apa yang tidak sesuai dengan speknya tadi, Pak. Walaupun ditempel lagi coplok wes gampangannya. Iya, kayak tadi. Iya. Kalau keramiknya nggak cocok. Yang malah gelap. Cuman biasanya begini, Pak. Mau. Nah, bagaimana kalau misalkan enggak kayak saya tetap kayak gini. Nggak mau merubah kayak gitu. Ya. Jual, Pak. Jual gimana? Seharga apa adanya. Ya iya. Kemudian nanti apabila ini harganya itu melebihi, misalkan gini, sudah masuk 400 juta, ya kan? Ya. Dijual payu 500 juta. Keuntungannya buat Yang 100 itu kembalikan kepada sini. Kadang kan si pembeli itu belum megang sertifikat deh. Itu benar tuh. Posisinya kan lemah. Iya. Wis termin pertama 200 jam. Barang keduanya nggak sesuai spek. Iya. Betul. Misalnya, Iya, kalau batal nah duitnya hilang mau. Jadi kalau kayak gitu, Pak, kalau kayak gitu, ini kan namanya itu sih, Pak. Kalau yang tadi itu namanya bukan investasi ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau yang kayak kalau modelnya kayak gini, jual paksa. Yang maksa pembeli. Nah, gue yang lihat sertifikatnya yang bukan. Nah, sekarang kalau ini sama ini agak ringan lah, Pak. Iya. Dari sisi hukum gitu loh, kalau misalnya. Cuman kalau lewatnya ini, tidak ini, Pak. Hakikatnya ini kan pinjam sih ini. Iya. Orang katakan 600 juta, ini kasih 600 juta. Tapi saat kesini ini kan sudah 800 juta. Iya. Tambahan inilah yang namanya kita belum bahas riba salah luas ya. Belum pernah bahas riba salah luas, belum tahu ya. Tapi kalau Bang Syariah katanya itu sudah. Jadi saya beli rumah ini bisa 200.000, saya jual ke kamu bisa 300.000. Iya. Berarti saya apa mudah Ini merubah. ya. Jadi merubah nanti kamu Langsung berapa jadi tahun? bukan bunga, bukan tambahan, tapi Ingat. Rumah di sana dulu. udah. Rumah di sana. Iya. Ini rumah di sana masalah. Rumahnya sudah ada. Kalau rumah sudah ada nggak ada masalah. Kayaknya untuk orang 2 juta, betul kan 2 juta, nah masalah. Tapi kan rumahnya sih nyunjuk pembeli, yang pengen rumah kia. Lama masalah ditukunin dari bank. Iya. Orang baru, Pak. Tidak pembeli. Iya, sing jadi masalah kia. Bangunan Barang belum dulu ada. mana? Barang dulu mana? Bangunannya Barang belum dulu ada. didol gitu lah. Apa boleh? Sudah tidak memenuhi barang belum ada, belum Kopdun itu kan menguasai ya, Iya. itu juga belum. Udah Tapi dijual. biasanya kali itu pasti ada barangnya kalau rumah. Ya, kalau memang Tanah ya. dibangun. Ya. Ada yang model baru tanah. Nanti diberi gambar. Bang dulu dah iya ya. Ada rumahnya sudah jadi terus dijual. Iya, yang sekarang kan udah. Jadi ternyata sekarang yang paling lagi agak ngantran sedikit itu adalah yang dengan menggunakan tadi, Pak. Istisna mutalak itu. Barang itu belum ada, Pak. Barang itu belum ada. Akan tetapi pembayarannya itu per termin gitu loh. Dan di sini yang kadang-kadang terjadi bukan investasi yang Mau lah. Kalau seperti itu ya, kalau saya nggak mau, barang belum ada, ngapain? Biasanya kayak gitu developernya nggak punya modal. Iya. Yang modalnya dari bank. Iya. Iya. Makanya Iya. punten murabah di bank syariah. Lu gune-gune, kok nek garis ini duit. Iya. Iya. Barangnya durung masalah sini emang. Barangnya durung ana kok. Wani-wani itu ngadol apa?
Berarti tadi kalau ada barangnya, soalnya saya pernah sudah di bank muamalah, perusahaan aja di bank muamalah, tapi barang rumah sudah ada, rumah bekasnya sudah ada, misalkan waktu itu saya terus terang aja 55, saya pinjamnya segitu, tapi nerimanya memang udah segitu, pinjam, maksudnya rumahnya saya tak tunjukkan ini rumahnya di foto terus orangnya ke sana, tapi memang saya pinjam 55 dan terimanya enggak 50, maksudnya enggak 55. Berapa? 53 atau 50 Kan ada biaya-biaya. Ada biaya biaya notaris. Dapatnya rumah, tapi saya masih harus nambahin lah katakanlah. Itu ada biaya. Saya dulu terima ya. Nanti kan ada terima ya. Enggak, terimanya orang lain sih. Yang maksud saya dengan yang punya rumah juga datang ke situ dan ke bank bareng-bareng. Rumahnya juga ada di foto dan sebagainya, orangnya ke sana. Cuman saya tadi pertanyaan saya itu saya pinjamnya 55, tapi nerimanya bukan 50, artinya ke orangnya yang di hanya 52 berapa lah. Itu ada biaya. Mungkin ya untuk biaya itu bagaimana? Itu biaya administrasi ya Pak? Administrasi, biaya notaris, biaya materai. Intinya begini Pak, jadi dalam murabahah itu si bank itu membeli dulu objeknya Pak. Intinya gitu Pak. Objek dimiliki oleh bank, itu ya. Kemudian setelah dimiliki oleh bank, kemudian bank itu ngomong sama pembeli, itu udah saya beli. Yang syar'i itu ya. Iya. Udah saya beli, monggo. Saya membeli seharga 200 juta. Aku adil maling ngono 250 juta. Itu murah. Cuman kadang pembiayaan bank itu kan jadi hanya 70%. Jadi misalnya harganya 100 juta. Jadi aku toko bank cuma 70 juta tok. Kalau didol main pembeli nambah itu 60 menek kau. Itu biasanya istilah yang tadi Pak, DP Pak, ada DP. Ya, enggak apa-apa ada DP itu. Enggak apa-apa sih. Jadi intinya ya, barang yang dimiliki, yang dijual kepada pembeli itu adalah sudah milik ini Pak. Dan yang sering terjadi itu nggak kayak gitu loh Pak. Baru apa ya, RAB Mas. Itu sudah akad gitu loh Pak. Baru gambar. Iya gitu. Itu yang nggak boleh. Saya tak hukuman. Banyak sekarang. Iya, memang semuanya. Ya memang. Kalau perumahan baru kayak gitu semua. Iya, kalau saya bebas tugasnya pun nggak mungkin lah, cocok. Ya karena maupun tenun kita kan tidak berdasarkan hukum syar'i. Iya kan hukum. Apa mana kadang-kadang ini jangan gugup pengen dia orang macacat itu cepat. Undang itu tanda tangan. Iya. Ini BTN sawit. Ya wis, ini masih banyak banget ya. Ya, lanjut set. Dulu ya. Ini gambaran ya. Ya, ini masih gitu dulu. Nanti insya Allah lu berbeda, tak lanjutkan gitu loh. Iya. Ya. Sehat. Mudah-mudahan ya Pak. Ini mantan angin sana ini kalau apa wis mau macam-macam ya kalau apa kayak gitu lah Pak. Iya. Iya, gitu ya. Memang muamalahnya kayak gitu ya Pak. Jadi yang penting untuk pengetahuan panjenengan dulu. Gimana Mas? Yang tadi menyebutkan mungkin saya atau kita belum tahu apa tadi yang sudah sampai yang paling pojok atas juga yang riba tadi menyatakan itu dulu. Yang ini? Oh ini belum dijelaskan tadi. Iya ini kayaknya riba. Belum. Kalau yang tadi ini ribanya itu adalah gini Pak tadi Pak. Yang ini ya. Iya. Hakikatnya kan pinjam ke sini Pak. Iya. Kemudian developer itu kan nanti dapat uangnya kan kontan ya, cash ya, cash. Kemudian dia kasih adalah itu katakan 200 juta, mah sing ngene maning bang, dia bayar mene, luwih sing 200. Iya. Itu. Riba itu kaidahnya 8 Pak, tapi saya lupa belum menyampaikan kepada teman-teman. Sudah kayaknya sudah. Wis. Itu cuma dalam masalah itu. Setiap contohnya di antara kaidah pertama itu setiap pinjaman yang membawa manfaat hukumnya riba, itu kaidah pertama itu. Membawa manfaat. Iya.
Belum Ustaz, kaidah itu Ustaz. Iya makanya beda nasihat kalau Fadil gitu loh. Tapi rinciannya belum. Insya Allah mau kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke. Ya bisa mau ya? Iya. Ya Siapa main?